Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi insyaallah kita akan menunaikan ibadah kurban, tepatnya nanti di tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan hari Tasyrik, di mana ibadah ini tidak bisa dipisahkan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau bicara keluarga berarti terdiri dari seorang suami, kemudian istri dan anak. Dan keluarga Ibrahim adalah keluarga yang sangat luar biasa keteladanannya, sehingga dari sisi manapun kita mengambil pelajaran, insya Allah ada faidah yang bisa kita dapatkan. Biasanya ketika bicara kurban, kita hanya bicara antara Nabi Ibrahim dengan putranya. Siapa? Ismail. Apakah putranya Ibrahim hanya Ismail? Apakah putranya Ibrahim hanya Ismail? Ada yang lain? Siapa namanya? Siapa ibunya? Ibunya Ismail namanya siapa? Ibunya Ishak namanya siapa? Istrinya Nabi Ibrahim namanya siapa? Setidaknya kita orang Islam ngerti, ya. Kita bicara kurban karena meneladani Ibrahim, meneladani Ismail. Dan memang ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyarakat kita mungkin pemahamannya baru sampai di level itu. Akan tetapi kalau kita mau belajar secara utuh, maka tidak boleh hanya mempelajari satu sisi saja. Ya, ada sisi lain sebetulnya. Pertama, kalau kita dari sisi Ibrahim kita ngambil pelajaran. Ibrahim ini tipe suami jenengan bukan? Saya tunggu jawabannya. Ibrahim ini tipe suami jenengan apa bukan? Jauh ya? Jauh banget? Jauh banget. Kenapa? Tentu karena dibimbing oleh wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa Ibrahim bisa membentuk keluarga yang sedemikian?
istrinya taat, istrinya patuh, anaknya juga taat, anaknya juga patuh. Itu tidak lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Ibrahim ini tidak sembarangan ketika memilih istri. Kalau istri boleh memilih calon suami enggak? Boleh. Dulu jenengan termasuk yang milih apa dipilih? Atau yang termasuk pilih-pilih jebule salah pilih? Pilih, salah pilih. Ya akhirnya wassalam. Istri Ibrahim ini luar biasa. Bukan karena mutlak karena bimbingan Ibrahim, tentu tidak. Karena juga ada peranan daripada Allah Subhanahu wa taala. Istri pertamanya namanya siapa? Kalau Sarah betul ya? Kalau Sarah bukan wanita yang salihah, kalau Sarah bukan wanita yang sangat dalam pemahamannya, kira-kira Sarah mau nggak dimadu? Kalau tipe Sarah sekarang kira-kira gimana? Halo? Berumah tangga sekian lama dengan suaminya tidak kekaruniai anak. Sampai akhirnya apa? Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ketika Ibrahim kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan siapa? Hajar. Itu karena kemauan dari Ibrahim, inisiatifnya, atau dari istrinya? Dari mana? Hebat apa tidak? Alasannya apa? Iya, Ibrahim ini seorang nabi. Yang perlu dipikirkan adalah keberlangsungan dakwah, risalah, tauhid. Karena Ibrahim disebut sebagai bapak tauhid. Maka dakwah yang dibawa oleh Ibrahim adalah dakwah tauhid, memberantas segala bentuk kesyirikan, memurnikan ajaran Islam. Kalau Ibrahim sampai tidak punya keturunan, selesai dakwahnya sampai di situ. Tidak ada yang melanjutkan dakwah tauhid. Maka atas petunjuk Allah kepada siapa? Halo. Petunjuk Allah datangnya kepada siapa? Ibrahim apa Sarah? Kepada dua-duanya. Ibrahim dan Sarah kasih petunjuk. Akhirnya Ibrahim menikah lagi dengan siapa? Dengan Hajar. Ya, atas petunjuk Allah. Dan qadarullah dengan Hajar punya anak. Punya Sarah, dengan Sarah punya anak enggak? Punya apa enggak? Namanya siapa? Ishak. Terus dengan Hajar punya anak enggak? Namanya? Bu, pernah enggak berpikir sekiranya yang diperintah untuk disembelih Ishak, apa yang terjadi? Akhirnya kan perintah untuk menyembelih anaknya datang kepada Ismail. Perintahnya kepada Ibrahim yang dikurbankan Ismail. Kiranya kalau Ishak, apa yang terjadi? Gak usah dipikir pusing-pusing. Jawabannya gampang sebetulnya. Wallahu a'lam bishawab.
Kan Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti. Dan Ibrahim itu orang yang hidupnya selalu tidak lepas daripada doa. Bahkan ketika akan memilih pasangan, tidak meninggalkan doa. Bahkan disebutkan ketika Ibrahim akan ditunjuk sebagai imam bagi seluruh umat manusia, wa idibtala Ibrahim rabbuh bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Dan ingat ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia. Dan Ibrahim berkata, saya mohon ya Allah, jadikan juga dari keturunanku imam bagi seluruh manusia. Ibrahim itu memang minta supaya anaknya anak yang soleh. Tapi tidak hanya sampai di situ. Kenapa? Karena Ibrahim juga minta supaya istrinya solihah. Makanya keteguhan daripada iman Sarah, keteguhan daripada Hajar, itu patut diteladani panjenengan. Halo? Apa yang bisa diambil keteladanan dari Sarah dan Hajar buat panjenengan? Apa? Satu. Saya tak dengerin. Satu. Sabar dulu. Jangan buru-buru. Sabar. Kenapa dikatakan sabar? Contoh kesabaran Sarah apa? Contoh kesabaran Sarah, contoh kesabaran Hajar dulu. Contoh kesabaran Hajar. Halo, Ibu. Contoh kesabarannya Hajar. Tadi salah satu keteladanannya adalah sabar, ikhlas. Contohnya apa? Dari Hajar dulu. Hajar sama Sarah nikah dengan Ibrahim duluan mana? Sarah dulu, oke. Kesabarannya seperti apa? Kesabarannya seperti apa? Jangan bisik-bisik. Jangan batin. Sebutkan. Sabar dan ikhlas dalam hal apa? Siapa yang bilang poligami? Ternyata melebihi bapak-bapak ini. Itu salah satunya. Kan ada sisi lainnya. Apa sisi lain? Dari kesabaran dan keikhlasan. Ada peristiwa apa yang dialami oleh apa? Tadi katanya punya anak semua. Ishak itu anaknya siapa? Hajar punya anak siapa? Berarti punya anak semua. Tadi kok bilang tidak punya anak? Oh lama. Setelah berapa tahun? Wallahu a'lam bishawab. Itulah kesabaran yang perlu diteladani. Ya, Allah pasti ngasih solusi. Sabar pahalanya tidak terkira. Di balik kesabaran itu ada hikmah yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua orang istri daripada Ibrahim ini luar biasa. Tadi betul, dari sisi kesabarannya luar biasa, dari sisi keikhlasannya luar biasa. Apalagi? Apalagi? Apa?
Oke, jenengan minta yang mana? Kaji kok pakai tawar menawar? Jenengan minta yang mana? Dua-duanya? Saya kasih murah dah. Kepatuhannya terhadap agama dan kepatuhannya terhadap suami, jenengan termasuk enggak? Kok pura-pura lupa? Ini wanita-wanita yang taat pada Allah, taat pada agamanya, taat terhadap suaminya. Catat. Pura-pura lupa. Itu keteladanannya luar biasa. Gimana ini? Iya kan? Kalau nggak taat sama suami, pasti akan melawan dong. Iya Pak ya? Pasti akan melawan. Pasti tidak mau diperintah untuk taat. Tapi karena dua wanita ini wanita yang salihah, taat dalam agama, taat kepada Allah, taat pada suami, Allah mudahkan jalannya. Sesulit apapun perjalanan hidupnya, sesulit apapun masalahnya, Allah kasih jalan keluar. Tapi Ustadz, saya udah ngaji terus, masalahnya nggak selesai-selesai. Jangan-jangan ya ngaji tapi nggak taat kan ya ada. Ngaji buat hiburan lah, daripada sumpah di rumah ditukari terus sama suami lah. Mending berangkat kaji gitu. Jadi ketaatannya tidak hanya taat pada Allah saja, tapi ketaatan pada suami. Karena ar-rijal qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Tuh keteladanan ya. Ya sabar, ya ikhlas, ya taat kepada Allah dan taat pada suami. Maka ketika diuji apapun oleh Allah, tidak banyak berkeluh kesah. Ibu kalau diuji Allah lewat suaminya gimana? Curhatnya kemana? Curhatnya ke Allah apa curhatnya ke teman? Yakin. Curhatnya ke Allah malam hari sambil nangis. Paginya sudah tertulis, alhamdulillah semalam aku bisa berdoa, mendoakan suamiku biar taubat. Semalam aku menangis karena terasa air mata mengalir ke pipi. Ditulis di Facebook. Ya, pada karo. Ya, sama saja. Allah tidak ngasih jalan keluar kalau seperti itu. Maka ketika tadi kan istri pertama siapa tadi namanya? Sarah. Iya. Ketika Sarah diuji oleh Allah, lama kan itu nggak punya anak toh? Iya toh? Dia minta kepada Allah. Dia sabar. Hingga akhirnya dapat keturunan apa tidak? Dapat keturunan nggak akhirnya? Siapa namanya? Berarti Ishak itu kakaknya Ismail apa adiknya? Adiknya. Kakak apa adik? Kok ada yang bilang kakak, ada yang bilang adik? Ini yang benar yang mana? Jenengan buliknya kok enggak paham? Saya mau tanya nih. Lahirnya duluan mana Ismail sama Ishak? Duluan Ismail. Oke, ibunya duluan mana menikah dengan Ibrahim? Berarti Ishak apanya Ismail? Yo kakak adik jelas. Maksudnya yang jelas jawabannya. Oh itu pasti kakak adik itu. Seayah.
Hitungannya yang tua siapa? Tapi lahirnya duluan siapa? Kok bingung saya? Minum dulu. Saya dari tadi mau minum bingung. Karena biasanya pakai gelas. Terus ini pakai botol. Akhirnya ya minumnya kayak supir-supir ini. Ini Zam-Zam. Oh, syuk. Segelan pabrik ini. Coba ya. Bismillah. Kok nggak ada manis-manisnya? Iklannya kan ada. Oh, pantesan. Labelnya diklotok. Pantesan nggak ada manis-manisnya, Blas. Kembali kakak beradik tadi. Ya. Bu, yang dinikahi Ibrahim pertama siapa? Sarah. Oke. Yang dinikahi kedua namanya siapa? Hajar. Oke. Alasan ya kenapa kemudian Ibrahim menikah lagi, apa alasannya? Lama tidak punya anak. Setelah Ibrahim menikah kedua, yang lahir duluan siapa? Ismail lahir duluan. Berarti setelah itu siapa yang lahiran? Yang lahiran ibunya. Isakan lanang. Kalau pertanyaan yang lahir duluan siapa? Jawabannya itu. Saya tanya apa? Yang lahiran duluan siapa? Berarti antara Ismail dengan Ishak, mana yang lebih tua? Alasannya apa? Lahir duluan. Terus yang pertama dinikahi siapa? Berarti Sarah itu istri tua apa istri muda? Berarti anaknya yang manggil kakak itu Ismail apa Ishak? Ismail manggil Ishak apa? Kakak apa adik? Kok bingung jenengan? Tradisi sana beda loh sama sini loh. Anak paling siapa itu? Ishak. Berarti Ismail. Pertanyaan saya, kenapa kemudian turun wahyu yang harus disembelih adalah Pertanyaan saya itu. Kenapa? Yang diinginkan duluan anaknya. Boleh enggak Bapak kok? Bukan itu sebetulnya. Fokus kita kepada dua wanita ini. Tadi sabar, ikhlas, ketaatannya luar biasa kepada Allah, ketaatan luar biasa pada suami, sehingga ujian apapun Allah kasih jalan keluar. Ya. Coba di dalam ayatnya ketika turun perintah untuk menyembelih Ismail, ya, Ibrahim itu mengajak ngomong sama Ismail apa sama ibunya, sama istrinya Ibrahim? Kenapa tidak sama ibunya? Kenapa tidak sama ibunya? Ibunya Ismail tadi siapa namanya? Hajar ya. Kenapa ketika turun wahyu itu, perintah itu dari Allah,
Ibrahim kemudian menanyakan kepada anaknya, bukan kepada ibu yang melahirkannya, dan menunggu waktu yang cukup lama. Ibu yang 9 bulan mengandung, 9 bulan wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kenapa tidak permisi dengan ibu yang mengandungnya? Kenapa anak namanya anak tetap anak, ya belum dewasa namanya anak itu. Kenapa? Ayo kenapa? Sapa sing muni ibuke sik ring pasar, sapa mau? Aku krungu lho iki. Wong ibuke sik ning pasar kok ngono. Kenapa? Yang melahirkan loh. Iya kan? Harusnya yang melahirkan diajak diskusi apa tidak? Yang melahirkan loh. Anak mau nikah saja, iya kan, ibunya ditanya kok, ibu setuju atau tidak? Bagaimana ibu kalau saya sama ini kan? Ini mau di perintahnya kan begitu. Kenapa? Jawabannya sama, wallahu a'lam bishawab. Gak usah ngarang. Kenapa? Ini wanita yang taat, wanita yang patuh, taatnya tidak main-main, ya tauhidnya luar biasa. Maka bismillah, ya istri itu akan menyetujui. Tapi anak belum tentu. Maka kemudian ditanya, ya Ismail, aku semalam ngimpi dapat perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Kan gitu. Bagaimana menurut pendapatmu? Mada taro? Kata Ismail, kalau itu perintah Allah, ya lakukan, insya Allah minas sabirin. Lakukan saja, insya Allah saya termasuk orang yang sabar. Kenapa bisa seperti itu? Karena Ibrahim ini menjadikan kitab, ya, hikmah itu sebagai panduan dalam membina keluarganya. Sebelum ada Ismail, ada Ishak. Ibrahim membina dulu ini ibu-ibunya. Seperti ibu-ibu pengajian ini perlu dibina terus. Aja mendelik jadi. Di dalam surat An-Nisa ayat 54 disebutkan, am yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadli faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahu mulkan 'azima. Di ayat ini menunjukkan, ya, ataukah mereka dengki kepada manusia yang bernama Muhammad lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya sebelum Muhammad itu kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Kitab dan hikmah itu kitab dan sunnah, Quran dan sunnah. Kami telah berikan itu terlebih dahulu sebelum kepada Nabi Muhammad diberikan kepada Nabi Ibrahim. Dan kami telah memberikan kerajaan yang besar. Maka rumah tangga apapun, kalau pedomannya bukan Quran, bukan sunnah, wassalam. Ya, keluarga apapun mau nikahnya di depan Ka'bah sana, pulang bubar. Ya, kalau apa? Di dalam membina rumah tangga, membina keluarga, tidak berpedoman betul pada Quran dan sunnah. Dan Ibrahim itu bukan suami yang otoriter. Karena Allah menyebutnya inna Ibrahima la awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang lelaki yang lembut hatinya, lagi penyantun. Itu yang disebut Allah. Ibrahim itu bukan orang yang keras kepala, bukan orang yang kasar, tapi disebutlah awwahun halim, orang yang lembut hatinya, lagi penyantun.
Suami yang model begini bagaimana dengan istrinya? Kalau orang Jawa bilang tumbuh ketemu tutup. Ibrahim yang laki-laki dikatakan la awwah halim, lembut hatinya, laki penyantun. Bagaimana dengan istrinya? Maka istrinya lebih daripada itu, manutnya Masya Allah. Jenengan jangan bercita-cita saya pingin seperti Sarah, saya pingin seperti Hajar, tapi suami saya gak seperti Ibrahim. Arah itu. Ini pasangan ideal. Kita banyak mendapatkan kisah-kisah yang lain. Ya, tapi kadang-kadang yang kita lihat hanya dari satu sisi. Misalnya kenapa Nabi Nuh kok istrinya begitu? Kenapa Nabi Lut kok istrinya begitu? Sedangkan Fir'aun istrinya begini. Kan sudah 2 kali begitu. Ini masing-masing Allah tunjukkan untuk kita. Karena apa? Di dalamnya ada pelajaran, ada keteladanan yang luar biasa. Ya. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 120, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin." Ada keteladanan di situ. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, lurus tauhidnya. Sekali-kali bukanlah dia termasuk orang yang menyekutukan Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini jelas pondasi utama keluarga adalah tauhid. Membina istri dengan pondasi tauhid, ya, apalagi ini istrinya 2. Otomatis tanggung jawabnya lebih besar. Yang istrinya 1 saja kadang tidak diperhatikan. Mau ngaji terserah, nggak mau ngaji karepmu. Mungkin malah ada suami yang melarang istrinya ngaji. Mungkin ada yang suami melarang. Kalau jenengan di sini termasuk yang dilarang apa yang dipersilahkan? Dipersilahkan apa tadi nggak izin? Nggak izin apa karena sudah biasa ada jadwalnya ngaji gitu. Nah ini kalau jenengan ngaji suaminya di mana? Anjing. Tak kira suaminya ngaji di tempat lain, di masjid lain. Ini suaminya kemana kalau ngaji begini? Tidur? Masya Allah. Itu suami idaman. Suami idaman itu kalau pagi istrinya ngaji, ya, suaminya tidur. Istrinya pulang bawa sarapan, dia bangun makan. Habis itu tidur lagi nunggu sholat Jumat. Nanti tanggal 10 Dzulhijjah dibawa ke tempat dibawa ke mana? Blandong. Sama suami kok begitu? Nggak turut terus. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pelajaran yang menarik tadi, ya. Ada beberapa poin doa yang memang dipanjatkan oleh Ibrahim alaihissalam, ya. Termasuk ketika dia meninggalkan Ismail di lembah yang kering kerontang. Ibrahim tetap mendoakan, ya, bahkan jauh-jauh hari sebelum lahir dia mendoakan, dan semua itu tidak pernah ditinggalkan yang namanya doa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal haram, inda baitikal muharram. Itu dijelaskan betul di situ, ya, memohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat Baitullah yang sangat dihormati. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb kami yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Tidak jauh-jauh dari masjid tempat tinggalnya saat meninggalkan anak dan istrinya.
Kemudian di situ dikatakan, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini luar biasa. Ini bukan kebetulan, ini kehendak Allah. Ketika Ibrahim dapat perintah Allah, tinggalkan istrimu di tempat itu, tidak bantah. Yang jadi istri juga nggak banyak ngeluh. Halo. Ketika Allah perintahkan Ibrahim, tinggalkan istrimu di situ, di lembah yang kering kerontang, yang tidak ada tanaman, ya, di sisi Baitul Mukarram, di sisi apa? Baitullah. Ternyata di situ ada tujuan liyuqimus shalah, agar mereka apa? Mendirikan salat. Ya. Dan didoakan faj'al af'ida minan nas, agar manusia cenderung mau menolong mereka, mau membantu mereka. Istrinya tidak protes itu, ditinggal begitu. Anaknya masih kecil, jelas nggak protes. Yang jelas istrinya nggak protes itu. Ya, pengantin baru sudah ngaji lama, tinggal di rumah kontrakan, bocor saja ributnya sampai tetangga kedengaran. Gelomprang. Apa kira-kira itu? Suara saya. Gelomprang. Ujian kita belum seberat mereka. Tapi kadang-kadang wah, ngeluhnya lebih besar daripada mereka. Masya Allah. Ayo belajar dari istri Ibrahim. Nggak protes itu, ditinggal di situ. Ya, pokoknya apa kata suami, kalau itu perintah Allah, bismillah. Ya, nah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kemudian Ibrahim tidak putus asa dalam berdoa. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balad aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu doa yang luar biasa sampai hari ini, masya Allah. Ya. Dan ingat ketika Ibrahim berkata, ya Rabb, jadikan negeri Mekah negeri yang aman, jauhkan aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Itu kan luar biasa. Maka ibu kalau doa, jangan lupa doakan ke anak. Ya Allah, bersihkan tauhidku dari kesyirikan dan bersihkan tauhid anak-anakku dari segala bentuk noda kesyirikan. Itu selalu dibawa doa itu. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dan juga keluargaku serta anak cucuku. Begitu. Tapi putune nyemengit, Ustaz. Lupakan. Udah bismillah. Doa kebaikan akan kembali kepada yang mendoakan. Dan Masya Allah, Ibrahim istrinya itu manusia yang paling banyak bersyukur. Ya, paling banyak bersyukur. Dan itu ditunjukkan di dalam ayatnya, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi sami'ud du'a. Inna rabbi la sami'ud du'a. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah alladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Enggak ngilang-ngilangke. Dua-duanya anaknya. Yang pertama dari istri yang tua, yang kedua dari istri yang kadang ada yang muda tapi tua. Saya bingung ini nyebutnya. Ada kan istri muda tapi tua kan? Ada nggak? Ada. Nggak ada? Ada. Nggak usah dimasalahkan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Ibrahim itu menganggap dua-duanya sama. Anak yang pertama maupun anak dari istri yang kedua sama. Maka ucapannya disebut dalam nama itu, alhamdulillahilladzi apa? Alhamdulillahilladzi wahaba li alal kibari Ismail, disebut wa Ishaq, tidak dibeda-bedakan.
Tidak dibeda-bedakan. Ya termasuk pada kedua istrinya. Inna rabbi lasami'ud du'a. Allahu Rabb. Ya, kalau kita membaca riwayatnya, walaupun terjadi perbedaan, ya, apa saat kemudian istrinya mengandung, ternyata usianya sudah berapa waktu itu? Sudah berapa tahun? Jenengan nggak pernah dengar ceritanya atau nggak baca atau ya enggak gitu. Umur berapa? 99 tahun. Dikaruniai Ishak ketika umur 112 tahun. Sabar. Ya. Luar biasa. Maka, Bu, kesimpulannya nih. Jamnya soalnya ya, harus kembali ke asal saya. Bu, pertama dalam berumah tangga, membina istri, suami, anak supaya betul-betul baik, soleh-soleha, ya, kuat, ya, sabar, ikhlas. Yang pertama adalah tanamkan tauhid sejak dini. Itu yang paling utama. Tanamkan tauhid sejak dini. Ini yang diajarkan kepada apa? Istri dan anaknya Ibrahim alaihis salam. Ya. Dan ini luar biasa dampaknya. Ya. Dan harus penuh keikhlasan, bukan terpaksa. Yang namanya suami membina istri dan anak dengan tauhid sejak dini harus ikhlas. Kenapa? Itu perintah Allah, amanah yang harus dilaksanakan. Yang kedua, melatih ketaatan kepada Allah sekalipun melalui ujian yang berat. Ujiannya Sarah apa tadi? Lama ndak punya anak. Ujiannya Hajar apa? Nyembelih dua-duanya dapat ujian enggak? Berat apa tidak? Disitulah Allah melatih ketaatan. Jadi kalau kita diuji yang berat-berat sama Allah, jangan ngeluh. Itu cara Allah melatih ketaatan. Apakah dengan ujian ini masih tetap taat atau menyimpang? Penting di situ. Ujian-ujian bukan UTS, bukan. Kalau ujian UTS itu ujian tengah semester, ini nggak pakai semesteran ini. Ya. Di dalam surat As-Saffat ayat 102 disebutkan di situ. Ya, dan ayat itu menunjukkan bahwa pendidikan Ibrahim berhasil membentuk kepribadian Ismail. Begitu juga ibunya, siapa tadi? Taat kepada Allah tanpa syarat. Taat kepada Allah tanpa syarat. Ya mau tidak mau, melatihnya tadi melalui ujian. Saya beberapa hari ini ada ibu-ibu yang curhat, Ustadz, doakan saya Ustadz, saya masih harus menjalani kemo, anak saya masih di pesantren kecil-kecil, kemonya nggak cukup sekali Ustadz, sampai 6 kali. Doakan saya kuat, insya Allah saya doakan kuat. Di sebelahnya, di ruang sebelahnya, satu bed, satu ruangan, sama juga ternyata. Seorang ibu yang juga harus menjalani kemo. Saya doakan, pokoknya dengan taat insya Allah semua ujian akan dilalui dengan mudah. Ya.
Kemudian apa? Bu, mak, halo, sabar, sabar. Nanti ada waktunya MBK, oke? Oke. Yang ketiga apa? Membangun keluarga yang saling mendukung dalam ketaatan kepada Allah. Ya, seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim, istrinya mendukung. Ayo jalani. Anaknya mendukung. Lewati, bismillah. Kan begitu. Tidak ada yang kemudian gembosi. Kan kalau sekarang banyaknya gembosi daripada yang mendukung pada ketaatan. Ketika Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail tadi di tanah yang gersang, ya, Hajar cuman bertanya, apa ini perintah Allah? Iya, perintah Allah. Kalau gitu lakukan saja. Ini perintah Allah, lakukan saja. Itu kalimat yang sangat menenangkan suaminya. Dan itu menunjukkan bahwa Ibrahim dan keluarganya memiliki keyakinan dan ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lebih penting lagi, pendidikan dalam keluarga itu harus lebih banyak dengan keteladanan. Halo? Dengan apa? Keteladanan. Ibrahim itu mempunyai keteladanan yang luar biasa. Yang keteladanannya sampai kepada kita. Tapi utamanya supaya anak istrinya itu meneladani ketaatannya kepada Allah. Dan dengan keteladanan itu insya Allah dakwah jauh lebih terasa. Ya. Kemudian apa? Ini keluarga yang tidak pernah putus doa. Istrinya berdoa, anaknya berdoa, bapaknya berdoa. Jadi keluarga ini keluarga yang penuh dengan doa dan selalu menggantungkan diri kepada Allah, bukan menggantungkan kepada selain Allah. Ya. Saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya tauhid. Pentingnya menggantungkan diri kepada Allah dalam segala situasi. Apalagi dalam ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ibu-ibu, ya, coba teladani Hajar, teladani Sarah. Ya. Nanti suaminya diminta meneladani Ibrahim. Ya, suruh baca kisah-kisah daripada Ibrahim. Nanti kemudian dilihat secara utuh keteladanan keluarga Ibrahim alaihis salam. Bukankah nabi-nabi setelahnya itu semuanya nyambung pada nasab daripada Ibrahim alaihis salam. Artinya memang keturunannya orang baik semua. Ya. Dan alhamdulillah kalau orang baik ketemu orang baik. Karena belum tentu orang baik ketemunya orang baik. Contohnya tadi Fir'aun dengan istrinya. Tapi di balik itu ada hikmahnya. Ya. Istrinya orang yang tauhidnya luar biasa, suaminya seperti Fir'aun. Ada enggak, Bu? Di sini orangnya enggak. Masa mau jadi istrinya Fir'aun? Ya. Tapi ternyata itu adalah kehendak Allah, karena yang bisa menghancurkan si Fir'aun adalah istrinya. Masih ingat kata-katanya? La taqtulu. Kata-kata istrinya Fir'aun kepada Fir'aun, la taqtulu. Jangan kamu bunuh Musa. Ya, asa ayyan fa'ana. Bisa jadi Musa ini nanti bermanfaat bagi kita. Bagaimana kalau kita angkat menjadi anak? Loh, itu kan kata-kata yang luar biasa. Ketika Fir'aun membantai semua bayi-bayi laki-laki, ya, istri yang mengatakan stop, yang satu ini jangan. Manut enggak Fir'aun? Manut enggak? Manut. Ternyata itu cara Allah. Ya, maka bismillah ya Bu ya. Ya. Dengan meneladani kehidupan keluarga Ibrahim, insya Allah kita dapat faedah yang banyak. Dengan meneladani untuk ibu-ibu, misalnya dari Sarah, misalnya dari Hajar, ya, itu banyak faedah dan manfaat yang luar biasa. Makanya baca, ya, baca kisah-kisah para nabi,
para sahabat, sahabiah baca. Kenapa? Dari situ kita dapat pelajaran langsung dan bisa dipraktekkan. Maka jangan merasa orang paling berat ujiannya, belum apa-apa. Belum apa-apa. Jangan udah pernah diperintah nyembelih anak belum? Belum kan? Belum apa-apa. Pernah ditinggalkan suami sendirian nggak di pinggir laut? Belum. Istrinya Ibrahim sudah ditinggalkan di lemah yang tandus, ya kering kerontang, tidak ada pohon. Tapi luar biasa, kalau itu perintah daripada Allah, tinggalkan. Sudah bismillah. Begitu, ya. Oke? Cukup ya? Cukup jamnya, ya. Iya, ini mengingatkan kita. Karena ketika musim kurban akan datang, kita biasanya cerita masalah apa? Masalah Ibrahim dengan Ismail. Padahal ada di balik itu siapa? Istrinya yang luar biasa tangguh, dan istrinya pasti ikut andil di dalam membentuk anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang taat kepada Allah dan taat dengan penuh ketaatan tanpa syarat. Mudah-mudahan anak cucu kita ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat, dan hidup hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil faidah dan manfaatnya. Mudah-mudahan keluarga kita bisa meneladani keluarga Ibrahim alaihissalam, ibu-ibu khususnya bisa meneladani apa yang telah ditunjukkan Allah pada diri Hajar dan Sarah, dan anak-anak kita mudah-mudahan bisa meneladani Ismail dan Ishak, anak-anak yang taat, patuh kepada orang tuanya, juga patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mari kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.